Wah, Masya Allah ya, ini warna lampunya bisa gonta-ganti ya. Jadi suasana itu jadi beda gitu ya. Kalau lagi feeling blue jadi blue lah. Si warnanya ada juga yang warna-warni nih. Oh, warna-warni ada yang kuning. Masya Allah ya. Oh, ini ada sound juga nih. River, suaranya kayak di sungai ya, pinggir sungai. Ini bisa ke bawah mimpi nggak ya? Cuaca kayak gini nih. Oh, kalau forest tuh ada. Oh, ini lebih ke anthem ya. Ini lebih ke musik healing. Nah, saya lebih suka yang river ini ya. Serasa lagi di sungai. Masya Allah. Oke, sekarang kita coba ini tiranya. Wow, mantap ya. Bisa di stop, bisa dinaikin lagi. Mudah-mudahan bisa punya kamar kayak gini nih. Sekarang kita coba lihat pemandangan di luar. Langsung ya, pemandangan kebun teh. Jadi kayak pensiunan nih saya ini. Gini ya, teknologi zaman sekarang ya. Kapan punya kamar kayak gini ya? Oke, ngomong-ngomong soal teknologi nih. Sobat Inspira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lagi ngomongin soal teknologi yang ada di kamar ini, tapi teknologi zaman sekarang tuh memang apa-apa tuh dimudahkan ya. Salah satunya kayak teknologi yang berada di gadget kita ya. Nah, dengan adanya gadget, anak-anak muda sekarang kan mendapatkan informasi itu dengan masif gitu ya. Informasi apa aja numplek di sana, dari entertainment, dari selebritis, dari sampai science, apa segala macam, agama, semua ada di situ, numplek di situ. Dan itu jadi semacam pisau bermata dua juga ya jadinya. Cuman yang saya lihat ini, fenomena sekarang ini banyak permasalahan pemuda seperti mental health problem ya. Nah, ini yang sering di-mention ya di masalah mental health ini kan, seperti yang sebelumnya kita bahas tuh insecure ya, ada anxiety, ada overthinking gitu ya, kalau apa-apa dipikirin gitu ya, terus banyak lagi mental health yang terjadi, dan salah satunya itu akibat dari kita kebiasaan ternyata terlalu berlama-lama nge-scroll sosial media. Jadi kita punya handphone nih, scroll, ngeliatin apa, terus yang tadinya kita mau tidur jam 8 malam, malah jam 12 malam, bahkan bisa sampai begadang, ya. Bahkan mau menjelang sholat subuh, kita masih scroll aja terus. Ini kita kayak terkunci gitu sama sosial media. Nah, ini ternyata penyakit yang cukup umum terjadi di khususnya di pemuda zaman sekarang, yang akhirnya menimbulkanlah sisi-sisi yang dimana sisi individualisnya tuh lebih depan dibanding sisi-sisi yang sebutlah organik gitu, yang dimana kita, kalau ya ini ngomongin abang-abangan ya, kayak saya dulu waktu belum ada teknologi handphone ya, kita banyaknya kehidupan sosial ya, nongkrong ya, ngobrol di kafe, terus main bola, main bulu tangkis gitu kan, sifatnya lebih ke fisik gitu ya, kayak kita camping, tadabur alam gitu ya. Jadi ada sentuhan dengan alamnya tuh, dan dengan manusianya pun lebih intens gitu dibanding sekarang. Kebanyakan anak-anak, apalagi yang mulai dari kecilnya udah dikasih gadget, itu bakal kecanduan terus tuh. Makanya anak kecil kalau gadgetnya diambil, wah, tantrum dia. Nah, ini penyakit-penyakit yang akhirnya dibawa sampai ke usia remaja gitu. Dan inilah yang menjadi PR buat kita semua, bahwa kalau dalam kacamata Islam tuh kan, kita tuh harus menjadi muslim yang kuat. Nah, muslim yang kuat ini tuh harus dikondisikan dari kecil gitu ya, dari usia golden ages sampai ke remaja itu harus dikondisikan. Ada tap in yang baik gitu ya dengan orang tuanya, di mana orang tuanya itu selalu membersamai anaknya dari usia golden ages sampai ke remajanya, dianterin tuh, dari segi adabnya dilatih, dari segi pemahaman agamanya pun ditanamkan gitu ya, dan sampai ke dilepasnya ketika masa pubernya pun dia sudah dalam keadaan imun, dalam keadaan kuat gitu. Jadi tidak terpengaruh atau terwarnai dengan isme-isme yang datang dari luar. Nah, ini yang saya lihat nih, yang sekarang banyak anak-anak zaman sekarang, walaupun nggak semua ya,
banyak yang sudah ismenya tuh direbut oleh isme-isme yang dari luar rumahnya. Yang dimana harusnya dia adalah seorang muslim, ismenya, tapi ketika dia sering dibebaskan memakai sosial media, internet, dan segala macamnya, dan akhirnya isme-isme yang dia pakai adalah isme-isme yang berasal dari hal-hal yang memang bertentangan dengan Islam. Nah, inilah yang harus jadi catatan ya, bahwa Muslim itu harus kuat, dan untuk mengatasi semua ini ya, kecarut-marutan di dunia remaja ini, sebenarnya ada yang harus ditanamkan ya. 5 hal yang ditanamkan oleh para sahabat dalam upaya untuk bisa menjadi Muslim yang kuat ya. Nah, yang pertama itu adalah nuzumul jamaah ya, persatuan umat. Nah, disinilah kita harus ada interaksi ya dengan orang-orang soleh, bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, itu akan membuat kita bisa lebih terwarnai dengan isme kita sendiri, yaitu Islam ya, mengkondisikan lingkungan dengan nuzumul jamaah, menjaga kesatuan atau persatuan umat. Yang kedua, ittiba'us sunnah, hidupkan sunnah-sunnah ya. Kita jalankan bagaimana sunnah-sunnah Nabi, dari cara makan, dari cara bicara, cara berjalan, cara berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu harus dijalankan. Nah, yang ketiga itu tilawatul Quran ya. Nah, itu dimana kita harus selalu, istilahnya zaman sekarang tuh tap in sama yang namanya Al-Quran. Karena kalau kita lepas dari yang namanya Al-Quran, nah hari-hari kita itu akan banyak diisi dengan kemudorotan biasanya. Nah, kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, insya Allah akan kasih keberkahan untuk hari-hari kita. Nah, yang keempat itu imaratul masjid atau memakmurkan masjid ya. Nah, ini kita harus punya istilahnya tuh semangat untuk memakmurkan masjid. Jadilah pemuda-pemuda yang bisa menghidupkan masjid, karena pusat peradaban dimulai dari masjid. Yang kelima adalah jihad di jalan Allah ya. Kalau di sini belum ada perang segala macam, kita jihad dengan dakwah, kita jihad dengan menuntut ilmu, kita jihad dengan membantu sesama. Itulah yang dilakukan para sahabat ya, dalam menguatkan diri sebagai muslim untuk bisa menjadikan Islam sebagai solusi dalam hidup ini. Nah, jadi para pemuda, nah peradaban ini ada di tangan kalian. Jadi jangan sampai kita menjadi pemuda yang lemah ya. Maka sibukkan diri kita dengan karya-karya terbaik kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu tonggak peradaban di dalam kehidupan yang mulai carut-marut ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan di mana pahala kita dilipat gandakan. Nah, kalau pengen pahala kita berlipat-lipat ganda ya, di sini ada yang namanya challenge 30 hari bersedekah bersama Sharing Happiness. Nah, jadi caranya gampang, tinggal scan aja kris yang ada di layar kaca ini. Mari berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Barakallahu fikum.